Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran. Dalam kesempatan kali ini, Ibu Bella akan membahas materi kegiatan 7.3, menentukan panjang busur dan luas juring. Silakan kalian simak. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan bagian yang berwarna merah pada gambar yang ada di layar slide. Dari ilustrasi tersebut, maka kita bisa mengamati bahwa panjang busur AB bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Begitupun luas juring AOB. Luas juring AOB bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat hingga 360 derajat. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar slide ya. Untuk gambar bagian atas, yang berwarna merah itu adalah panjang busur. Sedangkan gambar yang bagian bawah, yang berwarna merah itu adalah juring. Sampai sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Dalam kegiatan kali ini, Ibu Bella akan mengajak anak-anak untuk menentukan rumus panjang busur dan luas juring. Oleh sebab itu, Ibu Bella harap kalian bisa memperhatikan kegiatan ini dengan seksama. Oke semuanya, perhatikan gambar bagian atas. Yang pertama, Ibu Bella tanya, berapa besar sudut pusatnya, nak? 270 derajat. Untuk gambar yang pertama bagian bawah, berapa besar sudut pusatnya, nak? 270 derajat. Untuk gambar yang kedua, bagian atas, berapa sudut pusatnya? 180 derajat. Yang bawahnya berapa? 180 derajat. Sampai di sini, paham? Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar yang ketiga bagian atas. Berapa besar sudut pusatnya? 120 derajat. Untuk yang bagian bawah, berapa besar sudut pusatnya? 120 derajat juga ya. Oke, gambar yang keempat. Berapa sudut pusatnya, nak? Yang atas? 90 derajat. Yang bawah berapa, nak? 90 derajat juga. Oke, gambar ke bagian kelima. Berapa besar sudut pusatnya? 60 derajat. Juring yang bawah berapa? Sudut pusatnya berapa, nak? 60 derajat juga ya. Oke, sampai di sini kalian sudah paham besar sudut pusat? Oke. Dan penjelasan Ibu Bella sebelumnya tadi udah Ibu Bella bilang bahwa ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat hingga 360 derajat. Artinya apa? Ukuran sudut pusat itu jika penuh adalah 360 derajat ya. Sampai di sini paham? Oke, Ibu Bella contohkan. Untuk gambar yang pertama bagian atas, kita akan mencari panjang busurnya. Diketahui besar sudut pusatnya berapa, nak? 270 derajat. Sedangkan ukuran sudut pusat lingkaran itu sendiri adalah berapa kalau penuh? 360 derajat. Artinya apa? Artinya apa, nak? Artinya 270 derajat per 360 derajat itu sama dengan, masih bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa ya. 270 per 360 sama-sama bisa dibagi berapa? 90 derajat. Pintar. Oke, 270 dibagi 90 berapa? 3. Per 360 dibagi 90 berapa? 4. Jadi, untuk yang pertama, panjang busurnya adalah 3 per 4. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang fokus ke gambar yang pertama bagian bawah. Kita akan mencari luas juringnya. Tadi besar sudut pusatnya berapa? 270 derajat. Maka 270 derajat sama dengan 270 per 360 derajat. Sama dengan 270 per 360 ini. Masih bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa ya. Sama-sama bisa dibagi 90. Maka hasilnya adalah 3 per 4. Sampai di sini paham?
Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut ke gambar bagian yang kedua, paling atas. Besar sudutnya berapa, Nak? 180 derajat. Jadi untuk mencari panjang busurnya, yaitu 180 derajat per 360 derajat. Ibu Bella tanya lagi nih, 180 per 360 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 180 ya. Artinya 180 dibagi 180 berapa? 1 per 360 dibagi 180 berapa? 2. Maka panjang busurnya adalah 1 per 2. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, lanjut ke gambar yang kedua bagian bawah. Luas juringnya. Gambar yang kedua bagian bawah berapa, Nak, besar sudut pusatnya? 180 derajat juga ya. Maka 180 per 360 sama dengan 1 per 2. Oke, kita ke gambar bagian yang ketiga. Yang paling atas. Besar sudut pusatnya berapa? 120 derajat per 360 derajat sama dengan, bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa ya, sama-sama bisa dibagi 120. 120 dibagi 120 sama dengan 1 per 360 dibagi 120 berapa? 3. Maka panjang busurnya adalah 1 per 3. Oke, sekarang ke gambar bagian 3 yang bawah. Besar sudut pusatnya berapa? Ada yang tahu? 120 derajat juga ya. Sama aja caranya. 120 per 360 derajat sama dengan 1 per 3. Oke, lanjut ke gambar bagian yang keempat sekarang. Berapa besar sudut pusatnya? 90 derajat. Jadi, panjang busurnya gimana carinya? 90 derajat per 360 derajat sama dengan, ada yang tahu berapa nih? Kalau kita disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 90 dibagi 90 sama dengan 1 per 360 bagi 90 berapa? 4 ya. Jadi 1 per 4. Sekarang ke gambar bagian bawahnya. Berapa besar sudutnya, Nak? Sama, 90 derajat ya. Artinya 90 derajat per 360 derajat sama dengan 1 per 4. Oke, sekarang kita ke gambar bagian 5. Berapa, Nak, besar sudut pusatnya? 60 derajat. Jadi panjang busurnya adalah 60 derajat per 360 derajat sama dengan, sama-sama bisa dibagi berapa? 60. 60 bagi 60, 1 per 360 bagi 60. 6. 1 per 6. Jadi, Nak ya. Sekarang ke luas juringnya. Ke gambar yang bagian bawahnya. Berapa, Nak, besar sudutnya? 60. Jadi, 60 per 360 sama dengan berapa, Nak, kalau kita sederhanakan? Sama-sama bisa dibagi 60. Jadi, 60 bagi 60 berapa? 1 per 360 bagi 60 berapa? 6. Jadi, luas juringnya adalah 1 per 6. Sampai di sini, anak-anak sudah paham belum? Insya Allah paham ya. Artinya apa? Besar sudut itu dibagi 360 derajat ya. Dapat kita simpulkan bahwa panjang busur itu untuk mencarinya adalah besar sudut pusat per 360 derajat atau sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Untuk mencari luas juring lingkaran, yaitu besar sudut pusat per 360 derajat. Itu sama dengan luas juring per luas lingkaran. Dari penjelasan Ibu Bella tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan panjang busur dan luas juring yaitu besar sudut pusat dibagi besar sudut satu putaran itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran itu sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran.
Atau panjang busur itu sama dengan besar sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Untuk luas juring itu sama dengan besar sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. By the way, kalian harus ingat kembali nih, materi keliling dan luas lingkaran pada jenjang sebelumnya. Bahwa untuk mencari keliling dan luas lingkaran, yang pertama, jika diketahui diameter lingkaran, maka untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan pi dikali diameter. Tapi jika yang diketahui adalah radius atau jari-jari lingkaran, maka untuk mencari kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 dikali V dikali jari-jari. Sampai sini paham, nak? Oke, sekarang untuk mencari luas lingkaran, jika yang diketahui adalah jari-jari atau radius, maka luas lingkaran sama dengan V dikali radius atau dikali jari-jari dikali jari-jari. Tapi jika yang diketahui adalah diameter lingkaran, maka luas lingkaran sama dengan 1/4 dikali V dikali diameter dikali diameter. Contoh soal. Jika diketahui jari-jari suatu lingkaran adalah 21 cm dengan V 22/7 dan sudut pusat 30 derajat. Hitunglah luas juring lingkaran tersebut. Oke, dari soal tersebut maka kita memperoleh informasi bahwa jari-jari lingkaran sama dengan 21 cm, sudut pusat 30 derajat, dan V sama dengan 22/7. Pertanyaannya, hitunglah luas juringnya. Anak-anak, ingat kembali nih penjelasan Ibu Bella tadi. Gimana nih cara mencari luas juring? Luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Itu ya. Oke, sekarang kita jawab. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, sekarang kita masukin nih nilainya. Oke, paham? Insyaallah paham ya. Oke, sudut pusatnya berapa, nak? 30 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya berapa? Kan diketahui jari-jari, berarti kita pakai mana nih luas lingkarannya? Kalau yang diketahui jari-jari, yaitu V dikali jari-jari dikali jari-jari ya. Oke, kita masukin, berarti V-nya berapa? 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 21 dikali 21. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi ya. 30/360 bisa kita sederhanakan nggak, nak? Bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 30 ya. Jadi 30 dibagi 30 berapa? 1. 360 dibagi 30 berapa? 12. Jadi 1/12. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, 22/7 dikali 21 dikali 21. 21 bisa kan kita bagi dengan 7? Berapa? 21 bagi 7 berapa, nak? 3. Jadi kita tulis aja nih, 22-nya turun dikali 3. Kenapa 3? Karena 21 udah kita bagi 7, hasilnya 3 dikali 21. Sampai sini paham, nak? Paham ya? Bu, boleh nggak, Bu, kalau saya kaliin satu-satu gitu ya? Oh, boleh, misalkan 1/12 dikali 22 dikali 21 dikali 21 dibagi 7. Boleh nggak, Bu? Oh, boleh, kayak gitu juga boleh. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ya. Sama dengan, jadi 1 dikali 22 berapa? 22. Dikali 3 berapa? Ayo, tuh. 22 kali 3 berapa, nak? 66. Terus dikali 21 berapa? 66 dikali 21 berapa? Ayo coba hitung lagi.
1386. Lalu dibagi 12. Berapa, Nak? 115,5. Atau boleh juga nih yang bilang satu-satu tadi, misalkan 1/12 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21, dikalinya satu-satu nih, misalkan 1 dikali 22 dikali 21 dikali 21, udah dibagi 7, udah ada hasilnya dibagi 3 lagi, dibagi 12, gitu juga boleh, hasilnya juga bakalan sama. Paham, Nak? Banyak jalan ya menuju Roma. Oke. Coba dicek lagi, bener nggak? Yang beda caranya tadi. 1 dikali 22 berapa? Dikali 21, terus dikali 21. Udah dapat berapa hasilnya, Nak? 9.702 ya. Nah, terus dibagi 7. Berapa? 1.386. Terus dibagi 12 lagi nih. Berapa hasilnya? 115,5. Sama ya? Iya, sama aja. Oke, jadi luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah 115,5 cm persegi. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Pokoknya ingat lagi nih rumusnya. Panjang busur tadi apa, luas juring apa, terus keliling lingkaran apa, luas lingkaran apa. Ingat lagi ya. Oke. Sampai sini paham, Nak? Insya Allah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi luas tembereng. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Gambar yang paling kiri itu adalah juring. Yang tengah adalah segitiga. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah tembereng. Gimana? Sampai di sini kalian sudah paham kan perbedaan juring, segitiga, dan tembereng? Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang paling kanan. Di sana ada lingkaran dan di dalamnya terdapat segitiga AOB. Oke, sekarang bagaimana sih cara mencari luas tembereng? Luas tembereng sama dengan luas juring. Kalau di gambar itu adalah luas juring AOB dikurang luas segitiga. Kalau di gambar itu adalah luas segitiga AOB. Untuk mencari luas segitiga, yaitu setengah dikali panjang tali busur AB. Kalau di gambar itu adalah panjang busur AB, Nak ya, panjang tali busur AB. Dan dikali panjang apotema. Di gambar, apotemanya adalah OC. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian simak contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui, jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa, Nak? 10 cm dan sudut PQR sama dengan 90 derajat. Maka, luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah. Anak-anak, Ibu Bella tanya, luas yang diarsir pada gambar tersebut itu apa, Nak? Juring, tembereng, atau segitiga? Tembereng. Oke, berarti pertanyaannya apa? Kita harus mencari luas temberengnya. Tapi, sebelum mencari luas temberengnya, kita harus tahu dulu berapa sih luas juringnya itu sendiri dan luas segitiganya ya. Itu yang mau kita cari. Oke, kita cari dulu yang pertama, luas juring. Luas juring, ini segitiga apa, Nak? PQR. Jadi, luas juring PQR sama dengan, ingat lagi, rumus luas juring tadi apa? Besar sudut per 360 derajat dikali luas lingkaran. Di sini sudutnya berapa, anak-anak? 90 derajat. Berarti kita tulis 90 derajat per 360 derajat dikali. Rumus luas lingkaran tadi apa, Nak? Kalau diketahui jari-jari. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang
V dikali jari-jari dikali jari-jari atau V dikali jari-jari kuadrat. Paham, Nak? Kita lanjut lagi ya. Luas juring PQR sama dengan 90 per 360. Bisa kita sederhanakan nggak, Nak? Bisa ya. Yaitu sama-sama dibagi 90. 90 dibagi 90 berapa, Nak? 1. 360 dibagi 90 berapa? 4. Jadi 1/4. Dikali V-nya berapa? Karena ini jari-jarinya 10, kita pakai yang 3,14. 3,14 dikali 10 dikali 10 atau dikali 10 kuadrat. Lalu, luas juring PQR sama dengan 1/4. 3,14 dikali 10 dikali 10 berapa? 100. Jadi, luas juring PQR sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 100 berapa? 314. Jadi, luas juring PQR sama dengan 1 dikali 314 berapa? Dibagi 4. Sama dengan 78,5 cm persegi. Gimana? Sampai di sini paham nggak? Insya Allah paham ya. Oke, luas juring udah dapet. Sekarang kita cari luas segitiganya ya. Tadi kan diketahui jari-jarinya 10 cm. Berarti luas segitiga PQR sama dengan, tadi Ibu Bella udah jelasin cara mencari luas segitiganya gimana. Setengah dikali panjang tali busur dikali panjang apotema. Atau luas segitiga PQR sama dengan setengah dikali 10 dikali 10. Jadi, luas segitiga PQR sama dengan setengah dikali 10 kali 10 berapa? 100. 100 dikali 1 berapa? 100 dibagi 2, 50 cm persegi. Jadi, luas segitiga PQR adalah 50 cm persegi. Wah, luas juring udah dapet. Luas segitiga udah dapet. Sekarang kita cari luas tembereng. Kenapa luas tembereng kita cari? Karena luas yang diarsir tadi adalah luas tembereng. Luas tembereng tadi apa? Kata Ibu Bella tadi rumusnya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Luas juring tadi berapa? Tadi berapa, Nak? 78,5 dikurang luas segitiganya berapa? 50. Maka sama dengan luas yang diarsir adalah luas tembereng itu sama dengan 28,5 cm persegi. Jadi, luas temberengnya adalah 28,5 cm persegi. Gimana? Sampai sini paham, Nak? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari luas tembereng, yaitu kita harus mencari dulu luas juring. Setelah dapat luas juring, kita cari juga luas segitiga, barulah kita bisa mencari luas tembereng. Oke? Sampai sini paham, Nak? Insya Allah paham ya.